Halo, balik lagi dengan gua di sini Tegar Irsyad. Kali ini gua mau bahas film yang udah gua tungguin banget ya di tahun ini, bahkan di awal tahun udah gua tungguin banget. Filmnya Joko Anwar, film yang kayaknya bisa gue bilang salah satu film terbaiknya Joko Anwar ya. Terlebih lagi soal isu sosial yang diangkat gitu. Dan gue udah penasaran banget dan juga gue udah nonton ya untuk trailernya. Dimana trailernya udah ada 2. Sekarang trailer terbaru kemarin baru aja tayang. Dan kita akan bahas tentunya untuk trailer dan kira-kira kisi-kisi apa yang akan terjadi di film ini gitu. Dan untuk itu langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go. Oke, Pengepungan Bukit Duri. Yang kita tahu Pengepungan Bukit Duri ini diproduseri ya oleh, gila, ini production house yang mentereng, bahkan udah berumur 100 tahun lebih gitu, yaitu dari MGM Studio yang full menjadi produser gitu ya di film ini. Bekerja sama juga ya dengan COMNC Pictures tentunya yang ya production house punyanya Joko Anwar. Dan ini gak bisa gua ragukan lagi tentunya untuk eksekusinya pasti keren banget, karena ya tentunya dari budget pastinya gede banget nih. Dan gue lihat juga dari trailer yang ada, yang tentunya bisa teman-teman lihat, itu adalah salah satu film yang cukup menjanjikan pastinya. Dan gue udah nonton tentunya trailernya, dan juga bahkan ada beberapa video di YouTube dari Kramax juga, itu breakdown channel yang cukup oke juga. Bisa gue lihat udah di breakdown secara detail. Untuk teman-teman yang mau lebih detail dari scene per scene bisa langsung klik aja videonya dari Kramax. Dan di sini gue mau bahas soal trailer dan juga kesimpulan yang gue dapat dari trailer ini gitu. Dan untuk sinopsisnya terlebih dahulu bisa gue bacain, dimana di sini menceritakan seorang bernama Edwin yang diperankan oleh Morgan Oey, dimana Morgan Oey ini di sini karakternya sebagai guru, dan guru yang beretnis Tionghoa. Dan memang tentunya bisa kita lihat di trailer situasi dan kondisi yang diangkat di film ini digambarkan near future, atau bisa kita bilang film-film distopia, atau mungkin bisa kita lihat di Netflix terakhir ada film Leave the World Behind, itu juga nggak jauh beda gitu konsepnya, yaitu near future, artinya ya kemungkinan yang dekat akan terjadi gitu di beberapa tahun ke depan gitu, melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan di film Leave the World Behind bisa kita ingat itu mengangkat situasi kondisi tentang teknologi dan juga retaknya hubungan antar negara-negara besar ya. Tapi kalau di sini menceritakan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia hari ini gitu. Situasi dimana bahkan diperlihatkan di trailer, disebutkan juga oleh Morgan Oey ini bahwa di Indonesia ini setipis kaca gitu untuk kita dengan konflik yang ada. Jadi bener-bener digambarkan dengan cukup deket ya, cukup relate ya dengan situasi yang ada hari ini, dengan banyaknya kisruh yang terjadi gitu ya. Salah satunya banyak demo-demo yang terjadi dan ketidakpuasan masyarakat tentunya dengan pemerintahan yang ada. Tentunya kita nggak bisa pungkirin lagi dari berita yang ada, dari Twitter tentunya banyak banget ya cerita-cerita tersebut. Dan tentunya ini film yang gue nggak ngerti bisa pas banget gitu untuk bisa diangkat di momen kayak gini. Dan tentunya bisa gue tangkap ini film memang mempunyai isu yang cukup dalam banget yang diangkat oleh Joko Anwar. Jadi gue cukup amazed. Dan kita balik lagi ke sinopsisnya, dimana menceritakan si Morgan Oey tadi yang memerankan Edwin di sini sebagai guru yang beretnis Cina, beretnis Tionghoa, yang dimana dia ditugaskan untuk mengajar di suatu SMA bernama SMA Duri. Dan sekolah ini nih dikenal dengan tempatnya siswa-siswa yang cukup rebel lah, siswa-siswa yang cukup bandel lah gitu ya. Dan si Edwin ini memasuki dunia berbahaya di SMA tersebut, SMA Duri ini, dan harus berhadapan dengan siswa-siswa yang cukup agresif. Dan terlebih lagi dia kan etnisnya Cina, dan pada saat itu kondisi yang ada digambarkan bahwa ada kerusuhan etnis gitu. Dan bisa kita lihat di trailer ada Easter egg yang muncul, dan juga banyak demo dan juga poster-poster yang ada memperlihatkan bahwa ada konflik antara pribumi dan juga Tionghoa yang diangkat di trailer film ini, yang gua bisa bilang ini cukup mengerikan juga pastinya untuk bisa dilihat. Apalagi di situasi konflik kayak gini kan udah kita pernah lalui gitu ya di tahun-tahun kemarin gitu ya, di tahun 98, dan bahkan lebih jauh lagi bisa kita lihat di zaman Belanda pun pernah ada gitu pembasmian etnis yang cukup parah juga gitu ya. Jadi ya ini film yang mengangkat isu yang cukup sensitif gitu menurut gua. Jadi ya pasti untuk beberapa orang ini cukup mengerikan banget pasti untuk bisa dilihat
dilihat. Jadi gua bisa bilang ini film yang agaknya sedikit ada di garis gitu ya, di pinggir jurang gitu. Jadi ya ini salah satu film thriller yang gue cukup nantikan banget untuk di tahun ini tentunya, yang akan tayang di 17 April nanti. Dan juga selanjutnya gue baca lagi sinopsisnya, di mana situasi ini semakin rumit nih di tengah kondisi ini ketika dia punya pesan gitu ya dari mendiang kakaknya, di mana mendiang kakaknya ketika sebelum meninggal meminta dia untuk mencari keponakannya, mencari anak dari kakaknya yang terjebak di sekolah tersebut. Jadi memang secara nggak langsung ternyata si Edwin ini memang sepertinya diperlihatkan mempunyai misi untuk bisa mencari keponakannya yang hilang dengan cara dia masuk ke sekolah tersebut. Dan bahkan dia tuh keputusan yang unpopuler yang diambil ya, karena dia sebagai etnis Tionghoa dan dia masuk ke kandang macan gitu. Ibaratnya sekolah yang cukup rebel gitu. Jadi benar-benar mengancam jiwanya tentunya kan. Dan situasinya semakin rumit karena diperlihatkan di trailer ini juga Edwin dan juga keponakannya yang akhirnya ketemu yang bernama Kristo terjebak di sekolah tersebut, dan bahkan terjebak di saat kerusuhan yang melanda. Dan di sini bisa gua lihat villainnya untuk di sekolah tersebut ada Jeffrey ya. Jeffrey itu sebagai salah satu temennya si Kristo di sekolah tersebut yang bisa gue bilang cukup mafia lah ya, geng gitu ya. Jadi ya cukup rebel lah anaknya lah, jadi nggak bisa diatur, dan juga dia memang cukup kekerasan gitu lah untuk bisa ngobrak-ngabrik sekolah. Bahkan guru-gurunya juga bisa kita lihat nanti ada si Diana ya di trailer di situ, yang nanti notabene sebagai kumpulan yang terjebak di sekolah tersebut gitu, bersama dengan Morgan Oi, bersama dengan Kristo, dan juga bersama dengan temannya Kristo. Gue nggak tahu namanya siapa, tapi intinya dia berempat yang terjebak di dalam sekolah tersebut. Dan gue nggak nangkap di mana hubungannya antara judul dengan situasi yang ada di trailer, tapi bisa gue simpulkan mungkin untuk situasi yang terjadi yang ini sebenarnya prediksi gue aja ya, di mana Edwin ingin menyelamatkan Kristo, lalu selanjutnya Kristo terlibat dengan Jeffrey soal perihal kejahatannya Jeffrey gitu ya. Diperlihatkan di situ yang bahwa dia ada gambar yang digambar oleh si Kristo memperlihatkan bahwa kejahatan Jeffrey untuk menculik seseorang. Dan gue tangkap mungkin dari kejadian penculikan itu yang men-trigger masyarakat untuk bisa mengepung sekolah tersebut, sekolah Bukit Duri tersebut. Itu mungkin prediksi gue yang gue tangkap dari trailer yang ada. Dan terlebih lagi trailer terakhir yang bisa gue lihat juga cukup agak menyentuh jiwa gitu ya, dimana bisa gue lihat itu memperlihatkan situasi ketika sekolah tiba-tiba diliburkan karena ada kerusuhan yang pecah gitu di kota, dan mengakibatkan anak-anak ini harus segera pulang karena akan berbahaya gitu untuk para murid-murid ini kalau emang masih sekolah gitu, jadi harus segera pulang. Dan mungkin di perjalanan bisa kita lihat di trailer itu ada beberapa siswa yang diculik, yang mungkin dipukulin juga oleh masyarakat. Jadi ini memang situasi yang menjadi gambaran cukup jelas gitu ketika negara tidak mampu untuk bisa meredam konflik-konflik yang ada. Dan lebih parah lagi kalau emang negara keputusan-keputusannya membuat masyarakat pecah gitu. Itu mungkin situasi-situasi yang kita nggak pengen pastinya, yang kita harap nggak pernah terjadi, tapi ini bisa gue tangkap menjadi ya gambaran horor lah dari situasi konflik yang mungkin aja bisa terjadi gitu. Jadi ya ini fear yang diangkat dari film ini bisa gue lihat kayaknya akan semenakutkan itu gitu. Dan makanya ini gue bahas karena memang ini salah satu film yang cukup menyeramkan, thriller horor ya bisa gue tangkap ya. Dan ya gue cukup menantikan apa yang akan terjadi kira-kira gitu di film ini. Dan untuk teman-teman semua mungkin yang punya prediksinya atau mungkin punya teori-teorinya atau mungkin punya tanggapan soal film ini, apakah cukup menungguin atau memang salah satu film yang cukup dinantikan, bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan ini salah satu film yang ya kayaknya salah satu film yang gue tungguin banget lah pokoknya di tahun ini. Dan tayang 17 April. Dan ya kayaknya itu aja untuk video trailer yang gue bisa bahas di video kali ini. Dan untuk teman-teman semua, thank you banget yang nonton. Dan ya kita tinggal nantikan aja nih filmnya tanggal 17 April. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman semua yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton, please banget langsung klik tombol subscribe dan lonceng yang di bawah agar kita bahas tentunya review film dari Pengapungan Bukit Duri nanti. Jadi langsung klik lonceng yang di bawah. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad.